Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update pilihan hari ini itu di Ethereum dan Popcat ya, dari Fondra Gaming. Jadi Popcat recently memang lumayan ada hype, pergerakannya lumayan volatile. Saya pikir pasti banyak orang yang lumayan tertarik ya, pengen tahu gimana perkembangan dari Popcat itu sendiri. Mungkin untuk trading, atau mungkin kalau kalian yang hold jangka panjang, atau gimana ya kan. Tapi in the end ini meme coin, jadi harap dimengerti. Kalau saya sih pribadi pemakaiannya lebih kepada untuk spekulasi ya teman-teman sekalian. So, the first one is Ethereum. Di Ethereum sih memang big ya. Salah satu yang terbesar yang tentu saja kita harus review sama-sama dan lihat perkembangannya kayak gimana. But so far, ya cukup oke sih. Ya, saya langsung aja mungkin update ya ke teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk Ethereum, saya akan mulai update starting dari weekly perspektifnya. Dimana kalau Ethereum kita lihat di sini, dia respect banget sama yang namanya trendline ini ya teman-teman sekalian. At least kita ngelihat Ethereum ketahan tepat di level tersebut, dan memang di range kisaran area $2.150 itu merupakan confluence of support and resistance. Jadi kita bisa lihat di sini ada support. Ya, di sini di testing, kemudian dia mantul, dan pada dasarnya range Fibonacci Golden Ratio dari swing bawah sampai ke swing atas ini menurut saya memang adalah area yang cukup baik ya untuk dipertahankan dalam tanda kutip, supaya kita meyakini kalau Ethereum itu masih bisa nanjak kembali. Worst case-nya adalah kalau Ethereum closing di weekly dengan kondisi kayak gini, well, kita bisa lihat ya, EMA21-nya juga udah ketahan, nggak ketahan, harga turun, kemudian kita lihat dia naik, retest terhadap support resistance. Pada perspektif daily akan kelihatan lebih jelas di sini. Ya, kamu bisa perhatikan kalau di sini tuh terdapat range area support yang saat ini berpotensi jadi resistance. Dan kalau kamu tambahkan Fibonacci dari swing sebelumnya, ini tuh pas banget dengan area Fibo 50% lebih kurangnya. Jadi kita ngelihat dia struggling ya di level tersebut dan mengalami rejection sehingga turun kembali dan berhasil menciptakan lower low pada pergerakan saat ini. Kalau kita ngelihat comparison ya untuk Ethereum terhadap Bitcoin sendiri, karena ini menjadi yang utama diperhatikan oleh para pelaku pasar, untuk kita mengetahui kemanakah money flow-nya saat ini. Secara trend sih Ethereum against Bitcoin itu masih melemah banget. Ya, kita udah sampai ke level support resistance yang penting, tapi sayangnya tidak mampu dipertahankan, dan akhirnya kita malah bermain di bawah level area itu. Ini artinya tekanan jual lebih lanjut pada Ethereum, dimana kalau secara perbandingan value ya antara Ethereum dan Bitcoin tampaknya masih akan lebih didominasi oleh Bitcoin itu sendiri. Ya, beberapa faktor seperti Bitcoin dominant saya rasa juga menunjukkan kondisi tersebut valid. Maka dari itu Ethereum terhadap Bitcoin saat ini dengan posisinya yang cenderung melemah, kemungkinan besarnya akan membawa Ethereum bisa kembali testing ke level-level rendah, seperti misalkan kalau dilihat dari perspektif time frame daily ya tadi, balik lagi ke trendline ya teman-teman, atau di kisaran area 2190 sampai 2150 dollar. Itu harusnya jadi area yang mungkin cukup menarik kalau kita ngelihat di situ somehow dia ketahan atau mulai ada konsolidasi. Ya, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman lah kalau misalkan Anda berencana untuk melakukan reakumulasi. Atau best case scenario atau mungkin harapan dari para bulls adalah, let's say, mana tahu ya, kalau Ethereum ternyata konsolidasinya di sini dan dia ternyata malah ngebentuk ascending triangle sebagai sign kalau dia create base di situ. Ya, ini harapan. Bukan berarti harus seperti itu, tapi ini baru harapan teman-teman sekalian ya. Karena kita nggak ngelihat nih kondisi saat ini ada kondisi yang ideal ya untuk si Ethereum ini bisa benar-benar langsung rebound. Justru yang saya perhatikan adalah bagaimana dia mampu menciptakan lower low ini setelah dia mampu menciptakan higher high di sini. Ya, biar gimana pun ini adalah higher high. Walaupun sifatnya bisa saja hanya sekedar liquidity sweep terhadap previous high point-nya. Jadi begitu diambil, kena sweep, habis itu baru dibanting. Ya, kira-kira kayak gitu. Ini sama banget kejadian sebenarnya sama Bitcoin ya. Jadi itu meningkatkan satu concern atau kekhawatiran ya yang kita perlu perhatikan untuk Ethereum saat ini.
By the way, kalau dari perspektif 4 jamnya seperti yang tadi kita jabarkan di perspektif daily ya, kita bisa lihat detailnya di sini. Bagaimana dia mengambil high point sebelumnya, hanya melakukan liquidity sweep, and then after that kita ngelihat dia mampu menciptakan lower low. Jadi kalau misalkan sekarang nih posisinya Ethereum, memang sih terkesannya kita ngelihat tampaknya ya dia kayak punya power untuk kembali rebound, mungkin mendapatkan reaction dari sini. Kalau kita lihat di sini memang terdapat range fair value gap, kita bisa marking di sini dan dapat reactionnya pas banget di situ ya, jebret holding, dapat bullish engulfing di sini, naiknya lumayan teman-teman. Tapi apakah ini naiknya untuk benar-benar dia totalitas kembali bullish ya? Ini yang jadi concern adalah kita ngelihat di atasnya juga terdapat internal range ya, yang dimana internal range liquidity, yang dimana sellers di situ mereka willingly untuk melakukan activity apa istilahnya kita bilang tekanan jual yang sangat-sangat impulsif hingga membuat Ethereum itu drop sampai ke level 2380-an. Jadi kalau misalnya dia balik ke level itu, ya kita harus mewaspadai kemungkinan selling pressure di sana tuh masih ada. Bahkan sebelum sampai ke level itu pun kita juga bisa marking beberapa range area seperti order block pada perspektif time frame 1 jam. Kemudian kita lihat juga di sini terdapat another fair value gap pada perspektif time frame 1 jam. Jadi kita ngelihat naik terbatas ini tetap bisa menjadi ancaman kalau pada satu titik Ethereum masih bisa mengalami tekanan jual kembali. Oke. Mengambil kesimpulan, ya kita ngelihatnya ada potensi untuk dia rebound sementara untuk lower time frame. Jadi baratnya kita ngelihat di sini kayak perspektif di time frame kecil ya, seandainya 15 menit atau mungkin 1 jam, teman-teman bisa lihat kalau saat ini ada tampak buyers berusaha untuk mengambil kendali. Tapi ini sifatnya bisa saja constellation saja, hanya sekedar untuk dia testing ke level tertentu sebelum akhirnya dia mengalami rejection lagi. Oke, maka dari itu gambaran sederhananya teman-teman sekalian ya, ngelihat kondisi kayak gini, itu artinya ada pertimbangan bagi kita atau bagi ya siapapun lah ya yang hendaknya melakukan pembelian atau akumulasi pada Ethereum. Anda bisa mempertimbangkan bahwa masih ada possibility untuk dia create lower low. Jadi dari sini yang bisa istilahnya dijadikan sebagai apa ya, pertimbangan tambahannya adalah apakah saya akan menaruh size yang relatif besar dengan kondisi Ethereum saat ini? Apakah kalau saya beli atau cicil, di mana saat ini saya ngelihat masih ada indikasi worst case scenario Ethereum masih bisa tertekan ke harga yang lebih murah, apakah saat ini saya bijak kalau saya membeli dengan size yang relatif besar? Bagaimana jika saya split jadi 2 transaksi? Mungkin saya set di sini sekali, kemudian saya set agak lebih rendah di kisaran 2150 atau bahkan di bawahnya lagi di $1.850 untuk saya set beli kembali di situ. Ya itu jadi pertimbangan yang kalau kita ngelihat saat ini ya memang ada suatu hal yang sangat wajar kenapa kita jadikan itu sebagai faktor pertimbangan kita, yaitu melihat dari pergerakan di time frame kecilnya yang relatif naik terbatas gitu kan. Jadi kita mengantisipasi bagaimana jika naiknya hanya sifatnya untuk mencari lower high saja dan malah tertekan kembali. Nah itu jadi pertimbangan saja. Oke, so that's gonna be the update for Ethereum guys. Nah berikutnya Popcat ya, ini adalah satu koin yang saat ini lagi rame banget ya. Bukan rame banget gimana sih, tapi saya pikir ini dia posisinya baru launching ya kalau di Binance. Jadi sebenarnya secara harga sih masih tipis banget teman-teman ya, kita belum punya data banyak. Tapi kalau mungkin kita ngecek dari exchange yang udah ngeluarin Popcat sejak lama, kita bisa jadikan acuan ya teman-teman sebagai istilahnya apa ya, technical analysisnya. Oke, pertama teman-teman sekalian, Popcat ini adalah meme coin ya, lagi-lagi meme coin lagi heboh banget. Jadi yang jadi consideration adalah kamu lihat dia naiknya sudah cenderung terbatas ini. Ya ibaratnya kita ngelihat dia udah mulai struggling, creating higher high, dan bahkan sekarang dengan hype yang diciptakan setelah dia listing dari di Binance Future saja, ya sebatas naik seperti ini gitu kan. Jadi kita tetap ngelihat dia masih punya resiko pada satu titik dia breakdown dari sini dan menyebabkan harga kembali bergerak ke range yang lebih rendah atau lebih murah teman-teman sekalian. Saya sih tidak ada rencana ya kalau misalkan saya mau nyari meme coin, saya nggak mungkin nyari meme coin yang istilahnya
sudah masuk ke exchange gitu ya, exchange-nya juga besar, jadi lebih prefer mungkin untuk mencari meme coin yang sekiranya masih belum di exchange, baru di decentralized exchange ya. Kamu cari di situ informasi-informasi. Kalau mau spekulasi ya sekalian kamu cari yang punya potensi dia naik sampai ribuan persen gitu loh ibaratnya ya. Jangan yang istilahnya dia udah naik banyak banget terus kamu baru mau cari tahu sekarang karena harganya udah di atas gitu kan. Kalau kamu lihat di sini waktu dia listing di CoinEx aja, ini harga listing CoinEx itu $0,01 guys. Dan dari harga listing CoinEx itu sempat turun dulu, dan sekarang dia total gainnya itu udah sekitar 3.800%. Jadi apakah ini adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman melakukan pembelian pada Popcat dengan harga yang relatif sudah lumayan tinggi? Ya, concernnya adalah malah jadi takutnya kita malah jadi liquidity ya bagi mereka yang mau exit gitu loh. Ya walaupun belinya nggak banyak sebanyak mereka yang mungkin exitnya jumlahnya jutaan dolar. Ya jutaan dolar karena market capnya saya yakin udah jutaan dolar kan. Jadi ya itu meningkatkan concern bagi kita juga untuk memperhatikan kayak gini ya, harga udah di atas banget ya, paling sekedar untuk trading gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cari opportunity untuk trading jangka pendek, yang saya lihat hari ini Popcat itu sebenarnya dia jadi salah satu top open interest yang bertambah ya. Setidaknya dia dari pagi sampai sekarang saya lihat masih di top 10. Popcat berada di peringkat 4 dengan peningkatan open interest. Sekarang peringkat 3 ya, naik lagi teman-teman ya. Dengan open interest naik sekitar 19% dalam 24 jam terakhir. Volumenya sendiri 169 juta dolar dari 685 juta dolar. Itu artinya hampir seperempatnya ya teman-teman sekalian. Dan ini harusnya menjadi pertimbangan yang cukup menarik kalau misalkan buat ditradingkan jangka pendek. Balik lagi, trading kan jangka pendek ya, bukan untuk invest, hold, terus kamu bilang nanti nyangkut lagi. Nah itu ya, jadi concern guys. Jadi Popcat sendiri, in case dia pullback ya, saya nggak surprise kalau misalkan dia akan ngejar ke area OB ini, karena OB tersebut terlihat ada liquidity sweep sebelum akhirnya dia menjadi pijakan ya untuk market kembali rebound. Bahkan reboundnya sangat impulsif dan menciptakan higher high yang sangat signifikan. Ya di sini dia beberapa kali menciptakan higher high, but then always failed dan akhirnya malah drop turun. Tadi siang banget ya kita ngelihat dia sempat naik nge-spike creating higher high, but then somehow sellers kembali mendominasi dan menciptakan lower low lagi ya pada internal structure-nya. Jadi kalau kita ngelihat saat ini Popcat ini lebih ke konsolidasi kalau bagi saya. Di sini terdapat bullish engulfing. Kemudian before that bullish engulfing, ya tadi saya bilang ya teman-teman, dia creating struktur ke harga yang lebih rendah. Jadi kalau kita lihat 15 minutes ini jatuhnya kayak ya dia naik, kemudian dia turun lagi. Ya intinya back and forth. Yang agak tricky di sini. Lihat, dia create struktur lebih rendah, kemudian dia create struktur harga bullish. Di sini masih, kemudian dia balik lagi struktur bearishnya. Ya jadi bisa dibilang ada potensi lah ketarik Bitcoin juga ya dengan tekanan jualnya tadi pada sekitaran sesi New York pembukaan. Jadi saya pikir ini juga sama nih terjadinya di sesi New York pembukaan, dia creating lower low. Nah sekarang gimana? Ya sekarang intinya sih dia konsolidasi guys ya. Kalau kita lihat intinya sih saat ini dia konsolidasi. Bagaimana pergerakan harga di sini bisa saja hanya membentuk sebuah channel terbatas seperti ini, yaitu meningkatkan concern kalau kenaikannya sudah cenderung terbatas dan ada possibility bahwa overall pergerakan ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, which is ini adalah A-nya, kemudian B-nya, ada kemungkinan dia ngejar ke C wave-nya. Ya, ini kalau misalkan ini yang terjadi, ya intinya teman-teman bisa cari area bid di kisaran range harga $0,6. Sedikit lebih murah, tapi setidaknya ada reason yang clear ya, karena memang terdapat order block di situ yang mampu membuat Popcat creating higher high. That's the idea teman-teman. Oke, so itu penjelasan dari saya. Mungkin untuk sementara kalau Popcat seandainya ditanya ya ini spot gimana, kalau spot trading doang ya silakan teman-teman, dengan tanda kutip invalidasi kamu harus respect ya, karena dia nggak bentuk rising wedge di sini. Tapi kalau misalkan dia berhasil menguat kembali, ya harus ada consideration juga tuh untuk rajin-rajin di take profit, kira-kira kayak gitu. Oke, so that's gonna be the update from me untuk Ethereum dan Popcat.
thank you very much guys for paying attention in this video update. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di altcoins update berikutnya. So make sure buat kalian yang first comment, tulis ya di kolom komen kira-kira altcoins apa yang menarik untuk kita review berikutnya. Nanti salah satu saya pilih deh teman-teman dari altcoins update ini untuk saya posting analisisnya di Telegram. Okay? So God bless to everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.